Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Wa sallallahu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Wa qala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah, bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah salat Isya yang memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah yang pertama kita senantiasa bersyukur kepada Allah, di mana Allah mentakdirkan kita pada malam hari ini bisa berkumpul bermajelis ilmu, yang mudah-mudahan majelis ini mengantarkan kita untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan kecintaan Rasulullah Muhammad SAW. Karena dari majelis inilah kita akan mengenal Allah dan juga akan mengenal Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan perjalanan kita, seandainya kita mati dalam perjalanan mencari ilmu, maka dia dihitung sebagai seorang syahid yang dia akan masuk surga. Bahkan para malaikat melihat kita berjalan mendoakan dan memintakan ampun. Bahkan bukan hanya malaikat, binatang pun, ya, bahkan ikan hut yang ada di laut mendoakan orang yang mencari ilmu. Bahkan Allah, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, seandainya Allah mencintai seseorang, maka orang itu akan difahamkan terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti orang yang kaya-kaya itu dicintai oleh Allah, belum tentu. Tapi Allah memastikan kalau ada orang yang difahamkan terhadap agama, maka orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, yang kedua kalinya salawat dan salam senantiasa tercurah dan berlimpah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi momen malam hari ini kita membaca sedikit sejarah kehidupan Rasulullah. Karena banyak buku-buku sejarah yang menggambarkan Rasulullah. Bahkan kemarin ada perempuan dari Australia, dia menyebut 3 orang yang berpengaruh di dunia. Dia bukan seorang muslim, tidak pakai jilbab. Kemudian dinyatakan orang yang paling berpengaruh di dunia itu 3. Dari 100 dia menyebut 3 orang. Yang pertama Nabi Isa. Jadi Eropa itu banyak mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Isa. Kemudian Newton, yang pertama kata dia adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita sebagai umat Islam kemudian tidak kenal Rasulullah, berarti Anda kalah dengan orang-orang yang tidak beragama Islam. Mereka mempelajari sejarah Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu, kita tahu Rasulullah itu lahir hari apa? Senin, tanggalnya 12, bulannya Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Kok bukan tahun Hijriah? Kejadian perang gajah. Jadi Bapak Ibu, sering kadang kita tahu tahunnya tahun gajah, tapi banyak yang tidak tahu sejarah gajah itu kenapa kok menjadi tahun. Ternyata Bapak Ibu, masa-masa sebelum Umar bin Khattab menetapkan tahun Hijriah, penentuan tahun ditentukan peristiwa besar. Karena 50 hari sebelum Rasulullah itu lahir, ternyata Abraha dengan 13 gajah, 6.000 pasukan
mau menghancurkan Ka'bah. Nah, inilah yang menjadi peristiwa kenapa Nabi itu lahirnya disebut tahun gajah. Bukan tahun 1 Hijriah, 2 Hijriah, 4 Hijriah, 1000 Hijriah enggak. Tapi tahun gajah karena memang dalam sejarah Nabi Muhammad 50 hari sebelum lahir, Abraha ini mau menghancurkan Ka'bah. Kenapa kok mau menghancurkan Ka'bah Abraha? Pak, kalau jenengan ke Son'a. Son'a itu mana, Pak? Yang mana? Son'a ini nanti ada bangunan besar gereja yang sampai sekarang dilestarikan, yang nama gereja Al-Qulais, yang dibangun oleh Abraha. Batunya marmer, sebagian ada emasnya, dibangun megah pada saat itu. Tujuannya Abraha itu untuk memalingkan manusia yang biasanya orang itu pergi ke Mekah supaya tidak pergi ke Mekah tapi pergi ke Yaman. Jadi ada sejarah yang mengatakan tingginya gereja itu, kalau orang lihat puncaknya, topi yang dipakai jatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata setelah bangunan jadi tidak ada orang yang mau berkunjung, tapi tetap ke Ka'bah. Abraha ini marah. Ditambah lagi ada Bani Kinanah yang kemudian masuk ke gereja, minta maaf, beol di dalam gereja, kemudian beolnya ditempelkan di dindingnya, sehingga Abraha marah, bawa 6.000 pasukan, kemudian 13 gajah yang besar-besar. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam perjalanan dari zaman ke Mekah, Abraha sudah merampas banyak harta orang lain. Salah satunya hartanya kakek Rasulullah. Harta kakeknya Rasulullah berupa unta sekitar 200 ekor. Jadi orang dulu kaya Pak ternyata. Jadi 200 ekor diambil pasukannya Abraha. Maka tatkala sudah sampai Mekah, belum menginjak tanah haram. Kalau kita kan kalau yang sudah umrah haji, di sana kan ada tanah haram. Ya, ada tanah haram dibatasi. Bahkan jalan kalau kita kan arah sana Ponorogo, sana Magetan, di sana ada tulisan sana tanah haram, orang kafir dilarang masuk. Bahasa Indonesianya seperti itu kalau diterjemahkan. Nah, di tanah haram itu Bapak Ibu rahimakumullah, jadi belum sampai ke tanah haram, Abraham mencuri tadi. Kemudian pengen Abraham ketemu pemimpin kaum Makkah. Maka yang datang kakeknya Rasulullah, Abdul Muthalib. Tatkala datang itu Pak, Abdul Muthalib tidak melarang, karena dengan pasukan yang besar tidak melawan Abraham. Tapi cuman yang ditanyakan Abdul Muthalib, yang ditanyakan cuman unta. Abraham kaget, pemimpin besar kok yang ditanyakan unta. Kata Abdul Muthalib, kalau kamu menghancurkan Ka'bah, silahkan hancurkan Ka'bah. Ka'bah ada yang punya. Kalau unta milik saya. Setelah unta diberikan, Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian Abdul Muthalib ke Ka'bah berdoa kepada Allah, penduduk Mekah suruh naik ke tempat yang tinggi. Maka disitulah setelah itu Abraham bersama pasukannya menuju kota Makkah. Sampai perbatasan tanah haram, gajah dan pasukannya itu sudah tidak bisa berdiri lagi. Setiap gajah dihadapkan ke Ka'bah, jerum, mirip bahasa Indonesia, jerum itu apa? Jerum bahasa Indonesia kita yang bertemu tentang jerum bahasa Indonesia. Jodoh bahasa Jawa gitu. Jadi gajah yang dipersiapkan bisa menghancurkan Ka'bah ternyata tidak mampu. Tapi tatkala ke belakang membelakangi Ka'bah, gajah-gajah tadi lari. Akhirnya datanglah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maka datanglah pasukannya Allah berupa burung yang membawa kerikil batu dari api neraka. Maka kita melihat bagaimana hancurnya Abraham dengan congkaknya, dengan sombongnya.
hanya kerikil saja gajah itu Pak bisa berlubang seperti daun yang dimakan ulat. Kalau jangan sekarang kayaknya nggak musim ulat, nggak kayak dulu ya Pak. Dulu kalau musim ulat kan gitu, daun itu bisa bolong-bolong. Gajah, jangan juga gajah nggak mungkin bisa Pak. Tapi pada saat itu Allah menurunkan kerikil dari api neraka, gajah itu bisa berlubang seperti daun yang dilubangi oleh lalat. Dan disitulah kenapa tahun kelahiran Rasulullah disebut dengan tahun gajah. Kalau sekarang kan persenjataan paling elit apa Pak sekarang? Nuklir, ya, rudal balistik kan gitu kan. Tapi lebih berdasar lagi nuklir. Cuma pada masa itu yang paling luar biasa adalah pasukan gajah. Dan memang jarang. Bapak Ibu rahimahumullah, Rasulullah ini lahir dalam kondisi yatim. Jadi belum lahir Rasulullah itu sudah yatim Pak. Setelah peristiwa pernikahan Aminah dengan Abdullah yang dramatis Pak. Abdullah ini anak ke-10 dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu pernah bernadar, kalau aku punya anak laki-laki 10, maka salah satunya akan saya sembelih di hadapan Ka'bah. Tatkala diundi, yang terkenal itu Abdullah. Aminah itu sudah besar. Jadi orang Arab kan rumahnya tinggi-tinggi, perempuannya tidak boleh keluar. Jadi Aminah sudah besar. Jangan-jangan nanti yang dapat lotre Abdullah. Tapi tatkala diundi keluar Abdullah, penduduk Makkah memberikan saran. Karena Abdul Muthalib ini tokoh, kalau nanti kau sembelih putramu, maka kami ini kalau punya anak 10, maka kami akan sama sembelih di hadapan Ka'bah. Akhirnya minta tolong kepada dukun Pak. Zaman dulu dukun, sekarang ya tetap dukun ya. Sekarang jenenge paranormal ya. Pergi ke dukun, minta petunjuk. Maka dia mendapat petunjuk. Setiap kali undian, kalau keluar Abdullah sampai 10 kali, ya, yang ke-11 masih Abdullah, maka harus disembelih Abdullah. Kalau keluar Abdullah, setiap keluar Abdullah maka disembelihkan 10 unta. Diundi lagi keluar Abdullah, kedua kali Abdullah, sampai 10 Abdullah. Kemudian kalau 11 kok muncul Abdullah, Abdullah harus disembelih. Maka pada saat itu yang tersebut keluar unta. Jadi unta yang disembelih pada saat itu berjumlah 100 ekor. Akhirnya nikah Pak dengan Aminah. Tidak lama karena orang Makkah itu kalau sudah musim dagang istrinya ditinggal. Rasulullah dalam kandungan masih antara 2-3 bulan. Abdullah itu pergi datang kemudian meninggal dalam perjalanan menuju pulang. Jadi orang Makkah itu sukanya dagang. Kalau jenengan yang sudah umroh sama haji, jenengan di Makkah sama Madinah enak mana Pak? Madinah ya. Nyaman di Madinah. Karena orang Makkah itu pedagang Pak. Jadi orang Makkah itu, ya, karakter orang dagang itu lebih keras. Kalau petani, Madinah karena petani, orangnya lebih halus. Jadi beda. Memang kondisi alamnya kalau Makkah ditanduri tidak bisa, kalau Madinah itu bisa. Sehingga memang membawa karakter. Orang Madinah bahkan nyamannya nih, secara nyaman walaupun pahalanya besar di Makkah, kan gitu. Kalau di Makkah 100.000, kalau Madinah cuma 1.000 gitu. Kalau kenyamanan dari Imam Adzan itu sholatnya nyaman di Madinah, tapi keutamaannya utama di Makkah, kan itu. Bapak Ibu rahimahumullah, tatkala Abdullah sampai di Yasrib atau sekarang disebut Madinah, dari pulang dari Syam, ternyata ya, Abdullah ini sakit selama 1 bulan, kemudian meninggal. Dan makamnya bapaknya Rasulullah berada di kota Madinah. Jadi lahir Rasulullah itu tidak pernah melihat bapaknya. Jadi tidak pernah melihat, yatim Rasulullah.
tanpa didampingi suami. Ibu-ibu sekarang itu kan makan. Pokoknya didampingi suami, dicekeli tangannya sampai ngeden kan gitu. Seneng, suamiku tanggung jawab. Ada suami di sekelilingnya. Tapi Rasulullah istrinya Aminah tatkala melahirkan tidak ada suaminya. Karena sudah meninggal tatkala melahirkan, Masya Allah. Satu kejadian yang luar biasa, saat Rasulullah lahir itu, Rasulullah itu pusarnya sudah digunting, sudah dihitan. Nah, kita kan butuh bantuan bidan, ari-arinya dipotong dulu, nak lanang ya disunat. Setelah nanti lahir atau beberapa waktu, bahkan di Indonesia itu sunatnya kapan, Pak? SMP. Seharusnya jangan. Kenapa? Karena dalam mazhab Imam Syafi'i, anak itu kalau belum disunat, hulumnya itu ada najisnya. Hulum itu yang menutup kepala, minta maaf, kepalanya penis itu biasanya ada putih-putih, itu najis. Sehingga yang terbaik kalau kita punya anak laki-laki segera disunat. Kenapa? Nanti kalau diajak sholat, dia tidak membawa najis. Sekarang nunggu iso nanggap no orkes, nanggap no rap, lagi disunat SMP, Pak. Ini satu pelajaran bagi kita, supaya apa? Tidak ada najis pada anak kita, dan ini lebih bersih dan lebih suci. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian Aminah menceritakan saat melahirkan, dari rahimnya Aminah itu mengeluarkan cahaya. Jadi mengeluarkan cahaya yang sangat luar biasa, menerangi istana-istana yang ada di sana. Lahirnya Rasulullah ini juga menjadi sesuatu yang luar biasa, karena berhala-berhala yang disembah oleh paganisme pada runtuh pada saat Rasulullah. Bahkan api yang disembah orang Majusi itu tiba-tiba padam dengan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Jadi luar biasa. Jadi tanda kenabian itu sudah ada. Walaupun dulu ternyata yang bisa menceritakan akan lahirnya Nabi Muhammad bukan hanya para ulama dari kalangan orang Nasrani, bukan hanya ulama dari kalangan Yahudi dengan Taurat dan Zaburnya, ternyata dulu para dukun itu bisa menceritakan akan datangnya Rasulullah. Jadi pintu-pintu langit itu baru tertutup dengan rapat, berita-berita itu tidak bisa didengar oleh setan tatkala lahirnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi dulu kakeknya Rasulullah itu dikasih tahu Raja Yaman, kalau nanti cucumu itu akan menjadi orang yang besar. Maka Rasulullah lahir, kemudian dibawa Abu Thalib ke dalam Ka'bah. Jadi dibawa ke dalam Ka'bah. Kalau kita kan lahir dibawa ke inkubator, Pak. Dipanasin. Rasulullah lahir dibawa ke kakeknya, dibawa ke dalam Ka'bah, kemudian didoakan oleh kakeknya. Maka nama Muhammad ini nama yang luar biasa. Jarang zaman dulu nama Muhammad ini diprotes sama paman-pamannya Rasulullah. Apa nama arti Muhammad, Pak? Yang terpuji. Walaupun memang dalam Injil dan Taurat penamaannya bukan Muhammad, tapi namanya Ahmad. Karena Nabi Isa dulu menceritakan kepada Hawariyun, karena Hawariyun menganggap Nabi Isa itu adalah Nabi terakhir, Pak. Dengan kemuliaan Nabi Isa, maka orang-orang Hawariyun meyakini Nabi Isa itu Nabi terakhir. Sehingga orang-orang Nasrani hari ini nabinya ada 24, orang Yahudi nabinya ada 23, kita umat Islam nabinya ada berapa, Pak? 25. Orang Nasrani tidak percaya adanya Nabi Muhammad, orang Yahudi tidak percaya adanya Nabi Isa dan Nabi Muhammad, tapi kita percaya kepada Nabi Musa dan juga percaya Nabi Isa sebagai Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memang Nabi Isa kan, wa id qala Isa ibnu Maryam ya bani
bani Israila inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kenapa disebut Ahmad? Ini isim tafdil untuk menunjukkan kemuliaan Muhammad, maka Nabi Isa menggunakan isim tafdil. Artinya apa? Nabi Isa itu Nabi Muhammad lebih baik daripada Nabi Isa alaihissalam. Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Muhammad ini karena yatim, miskin lagi. Kebiasaan orang-orang zaman dulu itu kalau punya bayi itu disusukan. Nah kita kan juga sama Pak, disusukan. Tapi salahnya kita tuh disusukan sapi kan. Gimana? Bahkan iklan-iklan itu kalau anak sapi jadi juara, jadi sarjana kan gitu. Kita dibudai iklan Pak. Nabi Muhammad dalam sejarah sebagian mengatakan karena cintanya Aminah dengan Abdullah kurus Pak, tidak bisa mengeluarkan ASI. Rasulullah lahir disusukan oleh Suwaibah Aslamiyah. Kemudian dilanjut Halimah Asadiyah. Kisahnya Halimah ini luar biasa. Halimah ini dari kampungnya datang ke Makkah untuk cari anak susuan. Setiap orang itu rombongan cari ibu susuan, cari anak susuan. Ketemu Nabi Muhammad, mereka menolak semua. Tidak ada. Karena apa? Anak yatim fee-nya tidak banyak. Setiap ketemu Muhammad ditolak, tidak dapat uangnya sedikit. Sampai akhirnya Halimah sudah keliling nggak dapat, daripada pulang nggak dapat anak susuan, maka kemudian Halimah mengambil Rasulullah dari Bani Sa'ad, mengambil Rasulullah. Masya Allah, yang datang itu dengan unta yang kurus tidak keluar susu. Tiba-tiba Rasulullah diangkat oleh Halimah, susunya Halimah sendiri dan binatangnya tuh membesar, kemudian disusui. Anaknya yang nangis dalam perjalanan karena kurang susu, karena berkahnya Rasulullah itu akhirnya tersusui semua. Bahkan sampai rumah, ya, di saat yang kering, domba-domba tidak dapat makanan, tidak mengeluarkan susu, tatkala Rasulullah sampai rumah, domba-domba menghasilkan susu yang banyak. Bahkan nanti ada kisah, susuannya berapa tahun Pak? 6 tahun. Susuan 6 tahun harus gede pakai SD. 2 tahun. 2 tahun disusui, jatahnya dikembalikan ke Mekah. Karena berkahnya Rasulullah berada di rumahnya Halimah, sama ibunya dilobi. Wahai Aminah, biar Muhammad di kampung saya saja. Betul diizinkan di kampungnya Halimah Asyidiyah sampai Rasulullah usia 4 tahun. Rasulullah 4 tahun ini ada peristiwa pembelahan dada. Jadi Rasulullah itu dadanya pernah dibelah. Nah, biasanya orang kiri dadanya dibelah ya Pak, jantungnya masalah gitu. Biasa. Rasulullah dicuci, jantungnya dicuci, dibersihkan supaya hilang penyakit di dalam hati. Maka Rasulullah itu luar biasa, tidak punya dendam. Kita kan keluar hati ya, perketan motor keluar hati, atau beli tuku motor di luar hati. Nabi Muhammad ini tidak ada penyakit hati. Jangan tahu Rasulullah pernah diusir dari Mekah. Rasulullah beberapa tahun kembali ke Mekah dengan pasukan itu ngomong gini, siapa yang masuk rumahnya dia selamat, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan dia selamat. Abu Sufyan itu musuh Rasulullah. Siapa yang masuk masjid dia selamat. Sementara Rasulullah pernah diusir, pernah mau dibunuh. Bahkan saat Rasulullah hijrah ke Madinah itu disayembarakan dengan 100 onta, bayangkan, sama orang Mekah. Rasulullah pernah diperangi di perang Uhud, bahkan di perang Badar, bahkan nanti di perang Khandaq. Itu Rasulullah disakiti, tapi mereka Rasulullah tidak pernah ada perasaan balas dendam. Siapa yang masuk Islam dia selamat, yang masuk rumah dia selamat, yang masuk masjid dia selamat. Sementara Rasulullah punya power pada saat itu. Tatkala Rasulullah diusir, bahkan Rasulullah pernah sujud itu Pak, diambilkan alis onta kemudian diletakkan di punggungnya Rasulullah. Peristiwa-peristiwa yang menyakitkan Rasulullah tidak pernah kemudian Rasulullah balas dendam. Luar biasa Rasulullah.
Bapak Ibu rahimakumullah, jadi Rasulullah itu ikut Halimah sampai usia 4 tahun. Kemudian Rasulullah kembali ke ibunya dari 4 sampai 6. 6 tahun Rasulullah ibunya meninggal dunia. Saat ziarah ke rumah kuburan bapaknya, Rasulullah ditemukan ini loh, kuburan bapakmu di Madinah. Kemudian balik pulang di Abwa antara Makkah dan Madinah. Kemudian Aminah meninggal. Banyak Ucap masih 6 tahun diajak bepergian, ibunya meninggal di jalan. Jadi Rasulullah ditinggal, ibunya meninggal di tengah jalan. Sakit panas tinggi kemudian meninggal, dikubur di Abwa, belum sampai ke rumah. Masya Allah, Rasulullah jadi berat. Kemudian ikut kakeknya dari usia 6 sampai 8, kakeknya meninggal. 8 kemudian diasuh oleh pamannya paling miskin, Pak Abdul Muthalib itu. Bahkan sampai miskinnya nanti Rasulullah itu balas budi. Rasulullah balas budi ya, Pak, ngangkat Ali bin Abi Thalib sebagai anak-angkatnya walaupun nanti jadi mantunya kan gitu. Karena Pak, untuk meringankan beban Abu Thalib. Masya Allah, Rasulullah orang baik, luar biasa, teladan. Maka pada diri Rasulullah ada teladan yang luar biasa. Apa yang tidak ada pada diri Rasulullah? Rasulullah ada semuanya. Kalau kita menjadi laki-laki, Rasulullah jadi laki-laki, Pak. Kalau kita jadi bapak, Rasulullah jadi bapak. Anaknya Rasulullah berapa, Pak? Anaknya Raffi Ahmad ini apa? 2 ingat dosen anaknya Raffi Ahmad. Anaknya Rasulullah 7. Yang 1 dari budaknya, ya, yang dari Khadijah, yang anak kan dari budak, ya, ada 6 dari Abu Qasim Rasulullah disebut Qasim, Abdul Qasim karena Rasulullah anak pertamanya laki-laki bernama Al Qasim, kemudian Abdullah, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, kemudian Fatimah. 6 anak dari Khadijah, kemudian dari budaknya 1, ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah itu orang tua yang luar biasa. Rasulullah kalau kita jadi suami, Rasulullah juga menjadi suami yang terbaik. Pernah Aisyah itu ditanya, gimana Rasulullah di dalam rumah? Aisyah menjawab, karena basara minal basar. Rasulullah itu seperti manusia biasa. Ya kayak laki-laki biasa. Kalau dia bajunya robek, Rasulullah menjahit sendiri. Bapak-bapak jarang ya, nak bajunya robek, dibak. Jadi Rasulullah itu enggak dijahit, dikoyot sendiri. Tatkala Rasulullah butuh susu, Rasulullah itu ngambil kambing diperah sendiri. Kita pulang kerja, mak kopi mak kan gitu kan. Mama sebagai ya kopi ya sembarang nara kopi lesu kan gitu. Rasulullah tidak Aisyah menceritakan kalau Rasulullah itu butuh susu maka Rasulullah sendiri. Tatkala Rasulullah itu sandalnya rusak maka Rasulullah menjahitnya sendiri, memperbaiki sendiri. Dan Rasulullah adalah seorang laki-laki yang bantu istrinya. Luar biasa, Pak. Kita kan harus mulai kerja kesel kan itu. Ya kerjaan rumah tangga ya urusannya istri, nyetrika, mbah-mbah, masak, sekolah harus kerja wis kau urusan kan itu. Seharusnya kita kalau mau menteladani Rasulullah itu membantu kepada istrinya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana kita mencintai Rasulullah? Karena Rasulullah itu harus kita cintai. Karena Rasulullah itu sayang kepada kita. Rasulullah itu saking sayangnya kita belum ada 14 abad yang lalu, Rasulullah itu pernah ngadu kepada Umar, saya rindu dengan saudara. Dan Umar bertanya, ya Rasulullah, tidakkah kami ini saudaramu? Kata Rasulullah, tidak, kami ini para sahabat. Saudaraku adalah orang yang beriman kepadaku dan dia tidak pernah melihatku. Jadi kita ini beriman kepada Rasulullah, pernah. Kalau sahabat kan ketemu Rasulullah, tahu kebaikan Rasulullah, mereka iman wajar. Kita ini
orang yang tidak ketemu Rasulullah, jenengan iman kepada Rasulullah, bahkan wudhu sebelum sholat itu sama Rasulullah, jenengan sholat mengikuti Rasulullah, maka Rasulullah rindu kepada kita. Kalau kita tidak rindu kepada Rasulullah, benar-benar. Bahkan Rasulullah itu dulu belum punya mimbar. Makhluk yang tidak punya akal saja, Rasulullah dulu tatkala bangun Masjid Madinah, Rasulullah itu kalau khotbah bersandar pelepah kurma. Jadi bersandar kepada pelepah kurma. Pada suatu saat sahabat membuatkan mimbar untuk Rasulullah. Akhirnya pelepah kurma tidak dipakai Rasulullah. Tiba-tiba ada suara tangisan. Pada saat para sahabat menceritakan, ada suara tangisan seperti anak onta yang merintih. Ternyata apa, Pak? Pelepah kurma yang biasanya dipakai Rasulullah untuk menyampaikan ilmu, pada saat itu pindah. Kemudian Rasulullah turun, kemudian dipeluk Rasulullah. Mereka rindu. Kalau kita tidak rindu Rasulullah Muhammad SAW, bagaimana kondisi kita? Maka pentingnya kita kemudian mempelajari sirah, sehingga kita tahu bagaimana Rasulullah itu mencintai kita. Bukan hanya itu, Rasulullah itu pernah datanglah malaikat Jibril dengan wajah yang berbeda. Ternyata pada saat itu Jibril membawa kabar bahwasanya neraka jahanam itu sudah dinyalakan oleh Allah. Neraka jahanam itu disampaikan oleh Jibril, 1000 tahun dibakar menjadi merah, 1000 tahun dibakar menjadi putih, 1000 tahun dibakar menjadi hitam. Jadi neraka jahanam itu warnanya hitam gelap. Saya cerita rokok gak apa-apa, kacangnya artis. Api ini gelap kan gitu ya. Alhamdulillah. Kan banyak orang-orang yang kemudian melecehkan syariat dengan mengatakan seperti itu. Bahkan dalamnya aja, kalau batu diturunkan ke neraka, itu 70 tahun baru sampai dasarnya neraka. Maka pada saat itu Rasulullah menceritakan, tatkala ada ledakan, tahukah kamu siapa, apa itu yang terjadi? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Itu tadi batu yang diletakkan dari bibir neraka jahanam sampai daratan, itu setelah 70 tahun. Alhamdulillah. Maka Rasulullah setelah dikasih kabar itu, yang dikhawatirkan adalah umatnya. Maka Rasulullah Muhammad SAW, ya, beliau mempunyai doa yang mustajabah. Doa mustajabah tidak diambil oleh Rasulullah di dunia. Kalau Nabi Nuh sudah diambil, tatkala dakwahnya tidak diterima umatnya, nanti jangan bisa baca di dalam surah Nuh, tidak diterima, apa yang dilakukan? Dia berdoa, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayara. Kemudian umatnya dihancurkan oleh Allah kecuali yang ada di Batra. Doanya diambil. Tapi Nabi Muhammad di Taif ditawari gunung tidak, ya, disakiti tidak dipakai. Tujuannya apa? Doaku untuk syafaat umatku pada hari kiamat. Nanti kita tuh susah Pak di padang mahsyar itu, berat pada masa itu. Maka kita butuh pertolongan, maka Rasulullah akan mencari orang yang paling sibuk di hari kiamat adalah Rasulullah. Kenapa? Rasulullah akan mencari umatnya. Dari mana tahu? Orang-orang dari bekas wudhu kita. Maka wudhu yang sempurna akan menyebabkan bercahaya wajah kita, tangan-tangan dan kaki kita, dan kemudian Rasulullah akan tahu kalau itu adalah umatnya. Maka Rasulullah akan memberikan syafaat kepada kita semua. Amin. Maka kita tidak pantas untuk masuk surga dengan amal kita. Tidak pantas, Pak. Walaupun sholat kalau sampai sudah tahun, belum pantas masuk surga. Mungkin bisa jadi kita pernah jatuh kepada dosa besar. Maka Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Syafaati li ahli kaba'ir min ummati." Syafaatku, pertolonganku, syafaatku seperti ini, Pak. Seharusnya kita tidak layak masuk surga menjadi layak masuk surga. Mungkin kita masuk neraka kemudian ditolong oleh Rasulullah sehingga kita bisa masuk surga selama kita tidak melakukan dosa syirik. Maka dosa syirik yang dibawa mati, Rasulullah tidak bisa memberikan syafaat. Maka Rasulullah itu pernah menangis sejadi-jadinya tatkala Abu Thalib itu meninggal dunia. Abu Thalib itu yang mengasuh Rasulullah,
Tatkala Islam diganggu yang maju Abu Thalib, tapi tatkala ditalqin ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan kalimat la ilaha illallah, satu kalimat yang nanti akan menjadi hujah saya di hadapan Allah. Tapi Abu Thalib diam di situ karena ada pembesar Quraisy, ya. Kemudian pembesar Quraisy membisiki, apakah kamu benci dengan agama nenek moyangmu? Kemudian mati dalam kondisi tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Abu Thalib walaupun tahu wahyu, tahu kebenaran Islam, bahkan beliau pernah menulis syair, jika saya tidak malu dengan pemimpin-pemimpin Quraisy, saya akan ikut agama Muhammad. Tapi karena malu, kemudian dia mati dalam kondisi su'ul Fatimah, tapi masih mendapatkan syafaat Rasulullah khusus kepada Abu Thalib. Apa itu? Nanti dia masuk neraka yang paling ringan, kakinya dikasih bara api, otaknya ya akan mendidih. Itu yang paling. Tapi kita yang masuk Islam, yang ada kalimat la ilaha illallah, bahkan keimanan sekecil darah, pasti masuk surga. Selama mati tidak melakukan kesyirikan, pasti masuk surga, walaupun masuk neraka dulu, Pak. Nanti ada capnya, Pak. Jadi karena orang itu dibakar dulu kemudian masuk surga, ada stempelnya, jahiliyun, bekas penduduk neraka. Tapi bagus surga daripada masuk neraka khalidina fiha. Alhamdulillah. Jadi ya, kenapa kita mencintai Rasulullah itu sayang dengan kita. Maka jangan lupa membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Minimal pagi hari 10. Nah, sholat subuh itu loh, Pak. Habis sholat asar 10. Nanti kalau yang punya doa pagi petang itu ada arahan. Baca waktu pagi 10 sholawat, waktu sore 10 sholawat. Bahkan di situ nanti ada doa-doa yang Rasulullah mengatakan kalau dibaca di waktu pagi kemudian mati di sore hari, maka dia pasti dimasukkan surga. Kalau dibaca di waktu sore kemudian sebelum pagi dia meninggal dunia, pasti masuk surga. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa anna 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi jangan lupa banyak sholawat. Kemudian kedua, jangan lupa meniru akhlaknya Rasulullah. Jadi akhlak-akhlaknya Rasulullah. Kemudian yang ketiga, mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi contoh sholat qobliyah, ba'diyah, puasa, sunnah. Ya, kalau bisa Daud, monggo Daud. Kalau bisanya Senin Kemis, monggo Senin Kemis. Kalau nggak bisa, minimal puasa Ramadan. Ayyamul bid. Hari ini tanggal 15 ya. Tadi ini sudah masuk 16, yang tadinya 15. Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin tidak panjang. Maka Rasulullah itu juga usianya juga tidak panjang. Rasulullah itu diangkat menjadi Rasul usia 40, ya. Kemudian meninggal di usia 63 tahun. Rasulullah sebelum meninggal itu mengalami sakit panas tinggi. Bahkan Rasulullah sebelum meninggal itu minta dikisok, Bapak. Maka kita hari ini yang masih punya dosa dengan sesama, ya kalau bisa diselesaikan. Nabi itu sebelum meninggal itu sudah minta dikisok dalam kondisi dibopong. Itu nemui para sahabat. Rasulullah khutbah, siapa yang pernah saya sakiti, maka hari ini silahkan balas. Para sahabat diam. Kemudian Rasul mengulangi lagi. Kemudian ada seorang laki-laki yang mengatakan, saya ya Rasulullah. Ya, namanya siapa, Pak? Ukasa. Pada saat itu dia mengatakan, ya Rasulullah, saat engkau membariskan pasukan, saya kena pecut. Tidak sengaja kena pecutnya Rasulullah. Pada saat itu Ukasa tidak pakai baju. Maka pada saat itu Rasulullah suruh ngambilkan cemetinya di rumahnya, kemudian dibawa. Pada saat sudah diletakkan, suruh mengkisos. Tadi Ukasa mengatakan, saya Rasulullah dulu dalam kondisi tidak pakai baju.
dibuka bajunya Rasul. Para sahabat malah ada Abu Bakar, ada Umar, mau menggantikan, tapi Rasul katakan jangan. Masya Allah, kondisi sakit minta dikisos Pak, supaya tidak ada dosa dengan manusia. Maka tatkala itu ya Ukasha bukan memukul Rasulullah, tapi memeluk tanda kenabian Rasulullah. Karena kalau ada kulit yang bersentuh dengan kulit Rasulullah, maka kulit itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Bagaimana Rasulullah saya membalaskan itu kan? Ya, luar biasa para sahabat. Maka kita yang tidak pernah bertemu Rasulullah, tapi iman, kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka mari kita hidupkan majelis senantiasa belajar apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya, bukan cukup seperti ini saja kemudian kita tidak menambah wawasan. Karena terkadang kalau kita tidak berada di majelis, maka ilmu kita stagnan. Kita tidak tahu bagaimana kehidupan Rasulullah, bagaimana Rasulullah mengajarkan tentang masalah agama dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, dan kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami ya Allah atas dosa-dosa kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari dosa syirik ya Allah, dan berikanlah kami kemuliaan ya Allah dengan senantiasa berada di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami ya Allah, dan masukkan mereka dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak-anak yang soleh, rezeki yang halal, rezeki yang mengantarkan kami senantiasa taat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, yang hari ini kami sakit maka sembuhkanlah ya Allah. Rahmatnya-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Jadikanlah nanti kami menjabat orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi-Mu Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Hadis yang semua datang dari Allah, kekurangan dan kemudian saya. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.